Aku berlari dan juga terus berlari, sambil terus menangis membayangkan bagaimana bila aku terus berada di dunia ini, aku tidak akan bisa bertemu ayah dan ibuku lagi. Ayah, ibu, betapa cerobohnya aku. Bagaimana bisa aku melakukan tindakan bodoh sebodoh ini? Aku benar-benar menyesal telah naik bus hantu itu. Namaku adalah Citra, aku memiliki indera keenam sejak kecil. Aku bisa melihat makhluk yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Memang indigo atau orang-orang yang memiliki indera keenam sepertiku jarang dihargai di masyarakat. Mereka menganggap kami ini seperti manusia dengan kelainan ataupun cacat. Entah mereka menganggap kelebihan kami adalah suatu keburukan, atau mereka hanya takut berinteraksi dengan makhluk dunia lain. Aku tidak tahu. Kota ini pun juga tidak menghargai orang sepertiku. Namun aku tidak begitu memperdulikannya. Aku adalah pendatang di kota ini. Baru beberapa bulan bersama ayah dan juga ibu, aku pindah ke kota ini mengikuti tuntutan pekerjaan ayah. Sekolah SMA ku juga baru. Begitu juga teman-temanku, mereka ramah sekali. Tetapi aku yang sedikit menutup diri. Aku takut apabila mereka tahu tentang kelebihanku ini, mereka akan menjauhiku. Sebisa mungkin aku berinteraksi dengan mereka tanpa harus memberitahukan rahasiaku ini. Di kota ini, aku tinggal di sebuah rumah dinas kecil di pinggir jalan raya. Di dalam rumah itu tentu ada penunggunya, seorang nenek tua renta, rambutnya putih terurai menutupi wajahnya cukup seram sekali. Ia sering mondar-mandir di ruang tamu, rambutnya yang begitu tebal dan acak-acakan membuatku hanya bisa melihat senyum bibirnya. Ia sering tersenyum kepadaku, sepertinya nenek itu makhluk yang baik. Setiap aku lewat di ruang tamu ketika kami bertatap muka, nenek itu selalu tersenyum. Ia tidak mengganggu meski aku menghabiskan waktu membaca novel seharian di ruang itu. Nenek itu pun hanya mondar-mandir tanpa alasan yang jelas. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihat makhluk-makhluk gaib sepertinya. Menurutku nenek itu tidak berbahaya. Karena letak rumahku yang berdekatan dengan jalan raya besar, transportasiku menuju sekolah menjadi begitu mudah. Aku tinggal naik bis saja, baik pulang maupun pergi. Ditambah lagi di seberang rumahku ada halte bis. Setiap pagi, ayah menyempatkan untuk mengantarkanku ke sekolah dengan mobil dinas. Meski ayah lebih sering mengantarkanku, tidak jarang aku juga berangkat naik bis ketika ia sibuk. Ketika pulang, hampir selalu aku naik bus dari halte terdekat di sekolah. Anehnya mereka dengan modal transportasi umum yang nyaman seperti itu, tidak ada teman di sekolahku yang berangkat atau pulang dengan menggunakan bis ini. Siang itu, bel sekolah pun berbunyi lebih awal. Semua siswa pun bersorak dengan gembira. Meskipun mereka tidak tahu mengapa sekolah berakhir lebih cepat. Teman-temanku kemudian menggunakan kesempatan itu untuk jalan-jalan ke mall, menghabiskan waktu siang itu hingga sore hari. Ketika mereka mengajakku, aku dengan senang hati kemudian ikut. Belum pernah sekalipun aku ke mall sejak pindah ke sini. Kami pun kemudian menghabiskan waktu bersenang-senang, walau hanya membeli minuman dan berjalan-jalan saja. Hal itu sudah cukup membuatku bahagia. Hingga sore menjelang kami menyudahi jalan-jalan itu. Aku pun kemudian berpamitan kepada teman-temanku untuk pergi menuju halte bis sekolah. Salah satu temanku yaitu Nila menemaniku berjalan hingga menuju halte. "Citra, kok naik bus?" tanya Nila heran. Aku lebih heran lagi dengan pertanyaannya. Kebetulan rumah dinas ayahku dekat sekali dengan halte Nila, jadi lebih cepat dan juga murah naik bus ini. Sebaiknya Citra naik angkutan umum yang lain saja. Loh,
Apa salahnya nih lah? Bis di sini bagus dan juga bersih, tidak kotor seperti bis tempat tinggalku dulu kok. Loh, Citra nggak tahu ya? Kan ada orang yang hilang karena naik bus. Aku kemudian terperanjat kaget. Nila kemudian menceritakan kejadian orang yang hilang itu. Sekitar setahun yang lalu, sebelum aku pindah ke kota ini, ada sekitar 3 atau 4 orang yang menghilang secara misterius. Kejadiannya selalu pada sore hari ketika jam pulang sekolah dan kerja. Keempat orang itu semuanya menaiki bis untuk beraktivitas, terutama untuk pulang. Kerabat dekat mereka terakhir melihat mereka ini beraktivitas saat di sekolah atau di kantor masing-masing. Kemudian keesokan harinya mereka tidak kembali lagi beraktivitas. Keluarga yang juga mengaku bahwa mereka tidak pulang ke rumah. Awalnya polisi mengira bahwa mereka diculik ketika perjalanan pulang. Namun jarak tempuh mereka ke halte begitu dekat. Bahkan ada saksi yang mengatakan mereka masih melihat ketika orang-orang itu menunggu di halte bus. Kemudian, penggeledahan besar-besaran dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh armada bus yang ada di kota itu. Bahkan setiap sopir bis disodorkan foto keempat orang hilang itu. Namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan soal mereka menghilang begitu saja ketika naik bus itu. Cerita Nila ini menjawab pertanyaanku selama ini. Mengapa jarang sekali orang naik bus di kota ini? Padahal bisnya itu kan begitu bersih dan juga mewah. Bahkan, selalu saja hanya aku seorang diri saja yang menunggu bus di halte sekolahku ini. Nila pada kala itu masih mencegahku untuk naik bus, namun aku tetap naik. Aku merasa tidak ada yang harus ditakutkan lagi dengan kejadian itu. Karena kejadian itu sudah berakhir setahun yang lalu. Setelah hari itu tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Aku masih aman-aman saja ketika menaiki bus itu. Sampai suatu ketika aku menaiki sebuah bus yang sangat jelek sekali. Ketika bus itu berhenti merespon lambaian tanganku, aku bisa melihat bus itu begitu reot dan juga kumuh. Badan bus itu berkarat di mana-mana dan suara mesinnya begitu kasar terdengar. Ketika aku menaiki tangga pintunya, bau busuk langsung menyengat di hidungku. Aku sebenarnya ingin mengurungkan niatku untuk naik ke dalam bus ini, namun kakiku sudah terlanjur melangkah masuk. Di dalam bus itu begitu sangat sepi. Hanya ada 3 orang penumpang termasuk aku. Aku kemudian mengambil tempat duduk terdekat dengan pintu. Aku tidak tahan dengan bau itu. Bus itu kemudian berjalan pelan. Getaran mesinnya begitu terasa, menusuk tulang-tulangku, membuatku benar-benar mual. Ditambah lagi bau yang semakin tajam itu, rasanya aku ingin muntah. Bau itu semakin tajam, kesabaranku sudah habis. Aku lalu menoleh ke belakang mencari sumber bau itu. Ternyata bau itu berasal dari mulut seseorang kakek tua yang duduk tepat di belakangku. Kulit kakek itu dipenuhi pintil-pintil nanah yang meletus-letus. Tangannya yang tinggal tulang belulang itu sesekali menggaruk kulit menjijikannya hingga mengelupas sampai terlihat dagingnya. Kakek itu tidak memiliki mata, namun ia berusaha mengamati kulitnya yang tersangkut di tulang sela-sela jari yang ia gunakan untuk menggaruk itu. Sial, ada hantu di sini. Segera aku memanglingkan pandanganku kembali dan menutup hidungku. Aku tidak percaya di belakangku ada hantu gentayangan di sini. Hantu itu berbau sangat begitu tajam. Benar-benar sial hariku ini. Sambil terus menutup hidung, mataku mengedar ke sekitar. Apakah penumpang lain juga merasakan bau yang sama, gumamku? Tapi itu nyaris tidak mungkin kecuali mereka juga seorang indigo sepertiku. Di seberang kanan tempatku duduk ini, ada seorang anak muda. Mungkin seusiaku juga. Ia memegangi mulut dan juga belakang kepalanya. Apa mungkin dia juga mencium bau yang sama?
Mungkin saja dia juga seorang indigo. Kemudian aku memberanikan diri menoleh ke arahnya, mencoba menyapa. Saat ia menoleh, aku melihat ada goresan darah melingkar di lehernya. Ia menoleh ke arahku dengan sorot mata yang terheran-heran. Pemuda itu melepaskan kedua tangannya. Kepalanya lalu terlepas dan menggelinding ke arah kakiku. Aku hampir berteriak, dia juga hantu ternyata. Jantungku benar-benar berdebar dengan kencang. Ada 2 hantu di bus ini. Kemudian aku menoleh ke arah orang terakhir di bus ini, yang berada di pojokan yang belakang itu. Seseorang perempuan yang berbaju putih, rambutnya terurai menutupi mukanya. Ia nampak habis menangis sambil menatap jendela. Dari kejauhan aku bisa melihat upun-upun kepalanya tertancap paku yang menganga. Paku itu menonjol ke atas seolah tidak tertancap dengan kuat. Sial, bagaimana bisa aku berada di bis yang dipenuhi oleh setan-setan mengerikan ini? Aku tetap ingin cepat-cepat turun dari dalam bus ini. Kakek itu pun begitu bau. Ketika bis itu berhenti di halte rumahku, aku cepat-cepat mengeluarkan selembaran uang. Kemudian aku menghampiri dan juga mengetuk jendela kaca yang ada di belakang sopir hendak membayar. Betapa terkejutnya aku, supir itu menoleh dan juga menunjukkan wajah tengkoraknya. Ia tertawa melengking, suara tawanya menusuk telingaku. Sial, ini bis hantu rupanya. Aku kemudian bergegas turun dari bis itu, dan ketika aku menoleh, bis hantu itu sudah menghilang. Aku sampai ke rumah dengan selamat. Sungguh ini pengalamanku yang paling menyeramkan. Aku menaiki sebuah bis hantu. Seumur hidup baru pertama kalinya aku berinteraksi dengan mereka seperti ini. Kakiku lemas, jantungku berdegup kencang. Aku masih tidak bisa mengatur napasku, bahkan ketika aku sudah masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, di sore yang sama, aku berencana kembali pulang menggunakan bis. Meski hatiku sedikit was-was, aku tetap memantapkan diriku dan juga langkahku untuk menuju halte. Dari kejauhan aku melihat sebuah bis melambat perlahan menghampiriku. Bis itu nampak bersih, tidak seperti bis hantu itu. Saat aku menaikinya, tidak tercium bau busuk dan banyak sekali penumpang di dalamnya. Namun aku masih trauma. Aku mengecek semua penumpang itu. Sepertinya mereka memang benar manusia asli. Beberapa penumpang nampak keheranan melihatku yang berdiri ketika bis berjalan dan menatap tajam mereka satu persatu. Bis ini bukan bis hantu itu. Aku lega sekali. Hari itu aku pulang ke rumah dengan selamat. 2 minggu sudah aku tidak bertemu bis itu lagi. Aku selalu naik bis yang normal-normal saja. Tetapi sepertinya keberuntunganku habis. Sialnya sore ini bis itu kembali muncul. Ya, aku bisa langsung mengenalinya dari karat-karatnya, serta bau busuk yang pasti dari kakek itu menyengat sekali, bahkan dari kejauhan. Bis hantu itu melambat dan juga menghampiriku. Sepertinya sang sopir tengkorak itu melihatku dari kejauhan. Aneh sekali, padahal dia tidak memiliki bola mata. Bis itu kemudian berhenti di hadapanku, tepat di hadapanku. Aku tetap diam, menghiraukannya. Aku tidak mau naik ke dalam bis itu lagi. "Kak, ayo naik." Seorang anak kecil melambaikan tangan ke arahku dari jendela bus itu. Aku kaget setengah mati. "Kak, kakak bisa lihat bis ini kan? Ayo naik saja," ucap anak itu lagi. Dengan tersenyum riang, anak itu mengenakan baju SD dengan tas ransel yang begitu besar. Anak itu manusia biasa. "Adek, cepat turun. Bis itu berhantu, Dek." Aku berteriak spontan. "Tidak apa-apa, Kak. Aman kok, naik saja." Anak itu kemudian berlari menuju mulut pintu bis, berusaha untuk menyambutku. Namun aku masih tetap tidak mau naik ke dalam bis itu lagi. Perlahan-lahan bis hantu itu berjalan menjauhiku. Namun aku berlari mengejarnya. Aku melompat masuk ke dalam bus. Aku berubah pikiran. Aku takut terjadi apa-apa pada anak kecil itu.
Anak kecil itu sepertinya juga bisa melihat bis ini lengkap dengan hantu-hantunya. Anak itu nampak begitu senang ketika aku memutuskan untuk masuk ke dalam bus. Ia lalu menggandengku ke kursi paling belakang, di sebelah hantu perempuan yang kepalanya tertancap paku itu. "Aku Timi, kalau kakak siapa?" Anak itu kemudian menjulurkan tangannya. "Citra." "Oh, Kak Citra, hehe, kakak juga bisa melihat mereka ya?" Penumpang bis ini masih tetap sama, kakek bernana dengan bau busuk itu, hantu pemuda yang kepalanya putus, dan hantu wanita yang tertancap paku. Hebatnya anak ini tidak takut sama sekali. "Timi, apa kamu tidak takut?" ucapku lugas. "Enggak kak, buat apa takut?" "Mereka baik, lihat ini." Timi beranjak dari duduknya, kemudian dengan berani membelai rambut hantu wanita di samping kami ini. Wanita itu merespon, ia kemudian mencubit pipi Timi yang seolah-olah gemas dengannya. Ia lalu berlari menuju kakek bernana itu sambil menutup hidung, mengolok-oloknya. Kakek itu hanya kesal dan melotot sebentar menatap Timi. Aku sedikit ngeri melihat tingkahnya. Ia mempermainkan hantu-hantu itu seolah-olah temannya sendiri. "Lihat kan, tidak ada yang perlu ditakutkan." Timi dengan penuh semangat. Saking bersemangatnya, ia mengangkat tangannya ke atas, namun tangannya tidak sengaja menyenggol tangan hantu pemuda di sebelahnya. Genggaman tangannya goyah dan kepala hantu itu mulai menggelinding. Timi kaget melihat kepala menggelinding itu, namun dengan berani ia mengambilnya dan mengembalikan kepada hantu itu. Tentu hantu pemuda itu mengucapkan terima kasih dari mulutnya ketika Timi masih menggenggam kepalanya. Aku lalu menghampiri Timi, menggandengnya untuk kembali ke tempat duduk kami di belakang. Meskipun sepertinya hantu-hantu ini baik, namun bermain-main dengan mereka tetap saja berbahaya. Timi tidak mengetahui ini karena dia masih anak kecil. Meski sudah kuajak duduk, tetapi ia tetap berusaha turun dari tempat duduknya karena ingin menunjukkan interaksi-interaksi yang lainnya dengan hantu-hantu itu. Aku terus mencegahnya dan kemudian memperingatkannya untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian aku berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya berkenalan. Aku menanyakan banyak hal, membuatnya bercerita tentang dirinya sendiri. Dari situ aku kemudian mengenal Timi. Ia sama seperti aku. Selain indigo, ia juga seorang pendatang sama sepertiku. Ia bersekolah di SD yang jaraknya dekat dengan terminal bis. Sepertinya bis hantu ini berasal dari sana. Meski sudah setengah tahun tinggal di sini, namun baru seminggu ia rutin menaiki bus hantu ini. Sepertinya ketika aku menaiki bus ini 2 minggu yang lalu, Timi masih belum tahu mengenai keberadaannya. Ketika pertama kali naik, Timi justru begitu antusias, tidak ada takut sama sekali. Kemudian ia selalu menunggu bis ini datang dan menaikinya setiap hari. Karena menurut Timi ia dapat menghemat uang jajan yang diberikan orang tuanya, tentu saja bis ini gratis. Aku melupakan hal itu. Karena aku terlalu asik mengobrol, aku sampai tidak menyadari bahwa kita hampir sampai di rumahku. Setelah bis hantu ini berhenti di depan rumah, aku langsung turun seperti biasanya. Namun Timi tidak turun. Ia berkata bahwa rumahnya masih satu halte pemberhentian lagi setelah halte rumahku. Kami pun berpisah di sana, dan setelah aku benar-benar turun, bis itu menghilang bersama dengan Timi. Keesokan harinya kembali aku naik bus hantu itu dan kembali lagi bertemu Timi. Ia mengatakan bahwa bis hantu ini muncul di jam, menit, dan detik tertentu. Timi menyuruhku untuk mengingat jam datang bis ini yang berada di halte sekolahku, karena hampir pasti besok sore bis ini akan muncul di jam sama, yaitu 15.32. Itu dimana waktu aku naik bus hantu ini, dan waktu yang sama pula keesokan harinya aku kembali bertemu dengan bis hantu tersebut.
Pada akhirnya, aku meniru apa yang dilakukan Timi. Aku rutin menjadi penumpang bis hantu ini. Setiap naik, aku selalu bertemu Timi. Kami berdua selalu bercanda, bergurau sepanjang jalan. Bahkan aku sudah mulai terbiasa dengan bau busuk hantu kakek bernanah itu. Pernah suatu hari, aku sengaja naik bis normal yang lebih awal datang daripada bus hantu itu. Saat itu aku bertemu dengan Timi. Ia sepertinya terburu-buru pulang juga karena ayahnya pulang dari ibu kota pagi itu. Karena sekolah SD yang menganut sistem full day school itu, Timi terpaksa hanya punya waktu sebentar. Dia hanya bisa bertemu ayahnya di sore hari. Namun selain hari itu, kami tetap rutin naik bus hantu itu. Dari percakapan kami setiap sorenya, aku menjadi tahu fakta baru bahwa ada satu hantu lagi dari bis ini. Hantu itu memang tidak ada di bangku penumpang melainkan terhimpit di bawah mesin. Jika aku mengentak keras lantai bus, maka akan terdengar suara seorang laki-laki yang mengerang kesakitan. Timi sering sekali mempermainkan hantu itu. Ia melompat-lompat ke sana kemari. Aku ya tentu mencegahnya. Bagaimanapun kita harus menghargai kehidupan makhluk lain meski makhluk gaib sekalipun. Tidak pernah terasa sudah 2 minggu aku rutin menaiki bus ini. Benar saja uang jajanku kini tersisa begitu lumayan banyak. Hari ini seperti biasa aku menunggu bus hantu itu lewat. Dan seperti rutinitas biasanya, ketika bis itu datang, suara teriakan Timi selalu menyapaku. Saat itu aku naik dengan tenangnya dan kemudian bersenda gurau dengannya di kursi paling belakang seperti biasa. Ya, seperti biasa, begitu yang aku kira. Ketika kami hampir sampai di halte rumahku, bis itu tiba-tiba berhenti. Aku yang sudah pindah duduk di kursi dekat pintu karena akan turun beberapa saat lagi. Aku kaget ketika supir tengkorak itu menghentikan laju bisnya mendadak. Aku lalu mengucapkan salam pada Timi dan hendak turun di situ juga, karena menurutku halte rumah dapat kulihat dengan berjalan sedikit pasti sudah sampai. Namun ketika aku hendak turun, tiba-tiba suara mesin bus itu berbunyi begitu keras. Hantu kakek bernanah itu tiba-tiba muncul di belakangku dan menggenggam erat tanganku, melarangku untuk turun. Kakek itu menatapku dengan tajam. Aku dibuat bingung. Namun saat itu juga seorang menarik bajuku dari luar bus dan membuatku melompat keluar dari bus itu. Aku jatuh terguling di aspal. Kepalaku sangat pusing sekali, pandanganku sedikit berguncang, namun aku bisa melihat dengan jelas bis itu melaju kencang meninggalkanku. Tidak seperti biasanya yang tiba-tiba menghilang. Kali ini bis hantu tersebut masih dapat kulihat dari kejauhan. Kemudian aku bangkit dan kemudian berusaha mencari tahu siapa yang menjatuhkanku tadi. Nak Citra, nenek. Aku terkejut setengah mati. Nenek penghuni rumahku berdiri di hadapanku. Nak Citra, kenapa di sini? Ucapnya lirih sambil memegang kedua tanganku. Aneh, biasanya aku tidak bisa menyentuhnya. Kali ini dia dengan mudah menyentuh tanganku. Tangannya terasa begitu dingin. Tidak hanya itu, ini pertama kalinya ia berbicara denganku, bahkan dengan lancar sekali. Namun aku masih terpukau, benar-benar sangat bingung sekali. Aku tidak dapat membalas kata-katanya. Nak Citra ini kenapa naik bus itu? Nenek tahu tentang bis itu? Iya nak, itu bis hantu. Nak Citra pasti tahu kan, tapi kenapa masih naik? Ucapnya dengan nada sedih. Memangnya kenapa nek? Lihat nak, sekarang Nak Citra ada di mana? Aku melihat sekeliling, tidak ada orang sama sekali di sekitarku. Pokoknya aneh sekali. Mengapa di sekitarku begitu sepi? Tidak ada kendaraan yang berlalu lalang saat itu sore, tapi langitnya begitu merah. Aku merasakan sesuatu yang buruk. Kemudian aku berlari menuju rumah, membuka pintunya dengan paksa. Aku mencari setiap sudut ruangan rumah. Aku tidak menemukan ibu yang biasanya selalu menyambutku berada di rumah. Nenek,
Iya nak Citra, ini dunia gaib. Aku terduduk lemas dan juga syok. Aku tidak menyangka bisa untuk mengantarkanku ke dunia lain. Jantungku berdegup dengan kencang. Aku ketakutan yang teramat sangat. Nek, bagaimana caraku kembali? Ucapku sambil meneteskan air mata. Kenapa harus kembali? Di sini saja, tinggallah bersama nenek. Hehehe. Tawanya melengking, senyumnya begitu lebar, tidak sama seperti senyum yang biasa ia tunjukkan kepadaku. Kali ini nenek itu tertawa begitu jahat. Kemudian ia menghampiriku, seperti berusaha menerkamku, namun refleks aku mendorong tubuh tuanya hingga terjatuh, dan sekencang-kencangnya aku berlari keluar rumah. Takut dan juga panik, itulah yang kurasakan sekarang ini. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa masuk ke dunia alam gaib seperti ini? Aku mengedar ke sekitar, benar-benar tidak ada manusia seorang pun di situ. Kemudian aku mendengar pintu rumah terbuka. Aku segera berlari sekejang-kejangnya. Nenek itu masih mengejarku. Sambil berlari, aku berusaha menenangkan pikiranku. Pasti ada cara keluar dari sini. Aku terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa kembali ke duniaku yang asli. Bis itu yang membawaku kemari, mungkin bis itu juga yang dapat membawaku kembali. Berarti aku harus naik bus hantu itu lagi. Aku sempat berpikir untuk mengikuti kemana arah bus itu pergi meninggalkanku tadi. Namun aku ingat bahwa bis di kota ini memiliki satu terminal yang sama. Terminal itu berada di dekat sekolah Timi, yang artinya searah dengan sekolahku. Aku harus mengejar bis itu di sana. Tanpa pikir panjang lagi, aku berlari menuju ke terminal terakhir bis di kota ini. Aku tidak begitu hafal jalannya, sehingga aku ini berusaha menerka-nerka mengikuti jalan besar yang mungkin dilalui bus hantu itu. Aku berlari dan juga terus berlari, sambil terus menangis membayangkan bagaimana bila aku terus berada di dunia ini, aku tidak akan bisa bertemu ayah dan ibuku lagi. Ayah, ibu, betapa cerobohnya aku. Bagaimana bisa aku melakukan tindakan bodoh sebodoh ini? Aku benar-benar menyesal telah naik bus hantu itu. Di sekitarku, aku melihat banyak sekali makhluk-makhluk gaib. Mereka keheranan melihatku berlari tentu saja. Mereka berpikir apa yang sedang dilakukan seorang manusia di sini. Ada sebuah sosok besar berbulu yang kemudian mengejarku, namun gagal karena aku mempercepat lariku. Hingga akhirnya dari kejauhan aku dapat melihat sebuah halte. Di sana aku berhenti sejenak mengatur napasku yang tersengal-sengal. Dengan begitu lemasnya aku duduk di kursi halte itu sambil terus menangis. Tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. Nila, aku kaget. Hampir saja aku memukulnya. Itu Nila, benar-benar Nila, temanku. Citra, kok kamu di sini? Ucapnya sambil menatapku keheranan. Aku lalu menoleh ke sekitar. Benar, ini sore hari. Langit tidak lagi gelap seperti tadi. Kendaraan berlalu lalang di hadapanku, dan di sekitarku ramai orang-orang. Aku menangis begitu kencang. Aku sepertinya telah kembali ke dunia asli. Aku memeluk Nila, aku dapat memeluknya. Ini Nila asli, temanku. Halte itu adalah halte yang dekat dengan rumah Nila. Sore itu, Nila baru saja mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya. Karena pulang terlalu sore, ia terpaksa naik bus. Nila harus bersyukur karena ia bukan indigo. Ia tidak bisa melihat bus kota hantu itu. Nila benar-benar masih keheranan melihatku yang terus memeluknya sambil menangis tanpa sebab. Aku kemudian memintanya untuk mengantarkanku pulang ke rumah. Di rumah, aku semakin yakin bahwa aku sudah benar-benar kembali ke dunia manusia. Ketika masuk rumah, aku melihat hantu nenek itu tersenyum kecut kepada aku. Kemudian aku melihat ibuku tengah memasak di dapur. Aku begitu lega dapat melihat ibuku. Aku langsung memeluknya. Ia sama seperti Nila juga kebingungan. Mengapa aku tidak berhenti menangis dan juga memeluknya? Namun aku tidak akan menceritakannya pada mereka.
Semenjak itu, aku bersumpah tidak akan lagi naik bus hantu itu. Aku selalu naik bus normal yang lebih dulu datang. Aku selalu keluar kelas lebih awal untuk dapat naik bus awal, agar terhindar berpapasan dengan bis itu lagi. Aku menghindari betul jam datang bis itu di halte sekolahku. Semenjak itu, soreku selalu normal dan tidak ada sesuatu yang aneh. Hingga beberapa bulan kemudian, meski sampai sekarang aku tidak mengetahui bagaimana bisa kok aku ini keluar dari dunia gaib dan kembali ke duniaku yang asli. Aku begitu sangat-sangat bersyukur. Suatu sore, karena beberapa urusan, aku pulang terlambat setengah jam, sehingga aku keluar kelas pukul setengah 4 sore. Aku sungguh lupa jam datang bis hantu itu, sehingga sore ini akhirnya aku berpapasan lagi dengan bis hantu itu setelah sekian lama. Aku jelas tidak akan naik, meski sopir tengkorak itu terus melambaikan tangan ataupun tulang belulang tangannya itu padaku. Sepertinya tidak ada yang berbeda dari bis itu. Karatnya masih banyak, sopir tengkorak itu masih tertawa sendiri ketika melihatku. Namun ada satu hal yang janggal. Di dalam kaca depan tergantung sebuah hiasan bus yang terbuat dari kepala manusia, yaitu kepala seorang anak kecil. Dan astaga, itu adalah Timmy. Itu kepala Timmy. Kepalanya tergantung lemas, lidahnya menjulur keluar dengan darah menetes dari kedua bola mata dan penggalan lehernya. Sial, aku melupakan Timmy. Kakiku lemas dan lututku akhirnya menyentuh tanah. Aku terlalu sibuk dengan kekuatanku sendiri saat itu, sampai aku melupakan Timmy. Ternyata saat itu kota ini sekali lagi dihebohkan oleh hilangnya seorang anak kecil. Dengan cara yang sama seperti 4 orang hilang tahun lalu, Timmy tidak kembali setelah pulang dari sekolah. Tentu dari seluruh orang di kota itu hanya aku yang tahu di mana Timmy berada, dan keempat orang hilang setahun yang lalu itu. Mereka dan juga aku adalah seorang indigo. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku begitu menyesal memiliki indera keenam ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi, dan agar cerita ini banyak didengarkan oleh orang lain juga ya teman-teman. Jadi bantu share, komen, dan juga like juga. Pokoknya terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Tanpa kalian channel ini mungkin tidak akan sampai sekarang ini. Banyak pembelajaran yang dapat kita ambil tentunya dari cerita kali ini. Yang baik kita ambil, yang buruk ya kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya ya teman-teman dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan cerita kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita menarik selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.